donasi Maxwin Organization 1 miliar per orang bagi pendukung Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia 2024. Perkenalkan, nama saya Maxwin, saya CEO dari Maxwin Organization. Kami NGO mengentaskan kemiskinan. Kami akan memberikan donasi 1 miliar per orang bagi pendukung Anies Baswedan. Jadi Anda tinggal buat video 1 menit mendukung Anies Baswedan, surat keterangan tidak mampu dan surat dukungan ke Anies Baswedan. Program ekonomi anti riba ini akan mengentaskan kemiskinan. Ada 7 program yang akan dipakai Pak Anies, yaitu sumbangan rumah gratis bagi kaum duafa 1 miliar per orang, sumbangan 1 miliar UMKM, sumbangan naik haji gratis kaum duafa, sumbangan ziarah ke Yerusalem, sumbangan beasiswa 1 miliar per orang, sumbangan 1 miliar buat yayasan sosial agama. Anda bisa lihat link di bawah ini. Maxwin Organization, we change. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang terjerat utang riba dibebasin. Head office kami di Fossa Tower, lantai 20, Jalan H. Muhammad, nomor 31, Surabaya. WA kami di 081 850 5100009. Jadi, Anda tertarik, ikut aja link grup di bawah ini, dan kita sama-sama membangun Indonesia sejahtera, tanpa pakai dana APBD. Saya Maxwin, salam anti riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Seorang pemimpin yang tidak punya prestasi yang bombastis, dalam artian prestasi dia ini biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang spektakuler, nggak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Ketika dia memimpin pun banyak masalah, entah itu dugaan korupsi, lebih bayar, bahkan program-program andalannya seperti OKOC dan DP 0% amburadul. Naturalisasi sungai pun acak-acakan. Sumur resapan tidak bermanfaat, duit rakyat dihamur-hamurkan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama ini itu jauh di luar ekspektasi kita selama ini. Dengan program bombastis, dia tidak mampu mewujudkannya, sehingga tidak hanya rakyat Jakarta yang pesimis, tetapi rakyat Indonesia pun pesimis. Bukan pesimis, apa namanya ya, apatis. Apatis itu bodoh amat. Dia tahu, dia sadar bahwa dia kalau bermain bersih tidak mungkin bisa memenangkan sebuah pertandingan pilpres. Bahkan dulu pun ketika dia jadi gubernur, dia sadar tidak akan mungkin bisa menjabat atau terpilih sebagai gubernur kalau dengan cara-cara yang normal. Mau tidak mau, dia harus mengalahkan segala cara, meskipun dengan mengangkat isu SARA, mengangkat isu agama. Ini cacat Anies Baswedan yang akan tidak pernah bisa dihilangkan, dan ini aib terbesar Anies Baswedan. Dan sekarang pun dia sadar bahwa pilpres dia tidak mungkin, di setiap survei dia kalah total. Wajar sih, karena memang Anies Baswedan sudah gagal menjadi gubernur DKI Jakarta. Mau jungkir balik mendagangkan JIS
atau misalkan Formula E nggak akan bisa. Wong Formula E yang juga bermasalah, JIS pun dananya itu dominan oleh pemerintah, artinya bukan milik Anies Baswedan. Makanya tidak ada cara lain yang harus ditempuh, tidak ada cara lain yang harus dilakukan selain kembali menghalalkan segala cara, mengangkat isu agama, mengangkat isu SARA. Jadi kalau politisi Nasdem bilang bahwa Anies Baswedan ini toleran, bohong besar. Anies Baswedan ini demokratis, bohong besar. Anies Baswedan ini moderat, bohong besar. Orang kalau sudah menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan, maka dia bukan nasionalis, dia bukan demokratis, dia bukan toleran, dia bukan demokrat atau moderat. Ya dia iblis. Iblislah yang selalu menghalalkan segala cara dalam mencapaikan tujuannya. Di video barusan kalian sudah melihat lagi-lagi Anies Baswedan mengangkat isu agama dengan menghidangkan ekonomi anti riba. Ekonomi anti riba. Jadi lagi-lagi dia mengangkat isu yang sensitif, isu yang pro dan kontra. Ya tiada lain tidak bukan untuk mendongkrak citranya yang memang sudah sangat buruk. Dalam video tersebut dikatakan hibah 1 miliar buat pendukung Anies Baswedan agar terlepas dari riba. Bingung saya bro, rakyat Indonesia kan banyak ya. Kalau dibagi 1 miliar semua, berapa duit yang pendukung Anies Baswedan ini punyai? Padahal kan apa susahnya gitu bermain cantik, bermain bersih, kalau dia memang orang Islam, kalau dia memang misalkan keturunan Arab itu tanah suci, mbok ya pakai cara-cara yang suci, jangan pakai cara-cara yang kotor. Sok-sokan mengangkat ekonomi riba, sementara dia sendiri kotor, dia sendiri busuk. Sok-sokan merasa Islami, padahal dia sendiri track recordnya itu, kelakuannya itu jauh dari tuntunan Islam. Lihat para pendukungnya, HTI, FPI, PKS, MUI, Hilafah. Kalau kita mau buka benar-benar ajaran Islam, kelakuan mereka jauh dari ajaran Islam, termasuk Anies Baswedan. Orang yang jauh dari ajaran Islam track recordnya, kok berani-beraninya mau menjadikan negara kita ini sebagai negara Islam yang terbentuk bukan negara Islam tapi negara setan. Jadi kalau menurut saya ekonomi anti riba ini cuma alat kebohongan untuk mengundang atau merayu umat Islam agar memilih Anies Baswedan. Ya sambil bagi-bagi duit lah, miliaran lah. Karena kalau udah dengan duit itu segala sesuatu beres. Kalau dengan duit segala sesuatu mudah. Kalau dengan duit segala sesuatu selesai.
Luar biasa, bro. Padahal pilpres masih jauh, tapi dia sudah berani-berani merencanakan sebuah kampanye terselubung untuk mendapatkan suara, di mana pemilihnya itu dikasih duit lalu didata. Kurang lebih dikasih surat perjanjian bahwa nanti 2024 dia harus memilih Anies Baswedan. Ini cara-cara busuk ini. Ini cara-cara melanggar hukum. Dan mohon kepada aparat kepolisian segera tangkap organisasi yang melakukan curi star. Jelas ini pidana, jelas tidak dibiarkan. Ya kalau perlu Anies Baswedan juga diusut, didelete saja udah di 2024. Dia dan pendukungnya memang sudah bermain curang, dan orang-orang yang curang sudah sepatutnya tidak boleh mengikuti Pilpres 2024. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang. Anies Baswedan sudah curang, pendukungnya pun sudah bermain curang, maka mereka tidak pantas dimenangkan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.